Full no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian ruang lingkup serta konsep dari ABK, terminologi istilah dalam penyebutan ABK. Yang pertama, perkenalkan anggota kami yang pertama adalah Erin Sofianti dengan NIM 2020-33037. Yang kedua Ronald Octavianus 2020-33057. Dan yang ketiga Anggita Resti Pramudita 2020-33066. Yang keempat Silvina Yulianti dengan NIM 2020-33100. Yang kelima, Indri Widyastuti dengan NIM 2020-33101. Yang keenam, Muhammad Habibun Najib Kurniawan dengan NIM 2020-33289. Dan yang terakhir, Muhammad Haris dengan NIM 2020-33359. Dengan materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Menurut Bahri tahun 2010, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah individu-individu yang memiliki karakteristik berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Wardani dan kawan-kawan, tahun 2014, anak berkebutuhan khusus merupakan anak karena kelainan yang dimilikinya, memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan potensi secara optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Mbak Erin, dipersilakan untuk membaca ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Baik, ruang lingkup anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kecacatan tertentu atau anak penyandang cacat, seperti anak yang tidak bisa melihat, tunanetra, tidak bisa mendengar, tunarungu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua faktor dalam diri anak sendiri, dan yang ketiga kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Oleh karena itu, layanan pendidikan didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Dengan kata lain, pendidikan lebih berpusat pada anak, bukan berpusat pada kurikulum dan kecacatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada Mbak Silvina, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan. Oke, baik, Mbak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sini tuh ada dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer, dan anak berkebutuhan khusus bersifat permanen atau menetap. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer. Jadi anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer ini adalah anak yang mengalami hambatan dalam belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Nah, contohnya yaitu kesulitan
kesulitan konsentrasi anak dalam belajar karena sering mendapat kekerasan dari orang tuanya. Dan contohnya lagi ada kesulitan mengenai hal kumulatif seperti membaca dan menghitung karena adanya kekeliruan guru dalam mengajar. Dan juga ada kesulitan anak dalam belajar yang disebabkan oleh traumanya karena pernah mengalami bencana alam. Yang pernah dialaminya itu menyebabkan trauma yang bisa menyebabkan kesulitan dalam belajarnya. Jadi untuk pendidikan khusus ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak yang benar-benar mengalami cacat fisik atau mental, tetapi juga untuk anak-anak yang mengalami kekerasan dalam yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Untuk yang bersifat permanen atau menetap dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Istilah anak berkebutuhan khusus bukan merupakan terjemahan atau kata lain dari anak penyandang cacat, tetapi anak berkebutuhan khusus mencakup spektrum yang luas, yaitu meliputi anak berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen atau penyandang cacat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terminologi istilah dalam penyebutan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Terdapat beberapa terminologi yang perlu dipahami dengan jelas dalam kaitannya dengan pendidikan berkebutuhan khusus, yaitu istilah impairment, disabilitas, dan istilah handicap. Istilah impairment didefinisikan sebagai kehilangan, kerusakan, atau ketidaklengkapan dari aspek psikologis, fisiologis, atau ketidaklengkapan atau kerusakan struktur anatomi. Hal seperti ini biasanya merujuk kepada kondisi-kondisi yang bersifat medis atau kondisi organis seperti rabun dekat, cerebral palsy, spine bifid, Down syndrome, dan tuli. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Istilah disabilities, ketidakmampuan, adalah keterbatasan atau hambatan yang dialami oleh seorang individu sebagai akibat dari impairment atau kerusakan tertentu. Sebagai contoh, karena kerusakan impairment spina bifida, orang anak mengalami kesulitan atau hambatan untuk berjalan tanpa bantuan kalimpers atau prostes. Kerusakan pada fungsi pendengaran, hearing impairment, mengakibatkan seorang individu mengalami kesulitan atau hambatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara verbal. Selanjutnya akan Selanjutnya ada istilah handicaps. Istilah handicaps diartikan sebagai ketidakberuntungan atau disadvantage pada seorang individu sebagai akibat dari impairment atau kerusakan, atau disability, ketidakmampuan, yang membatalkan
atau menghambat seseorang dalam menjalankan perannya, tergantung kepada jenis kelainan, usia, dan faktor sosial budaya. Secara sosial, handicaps tidak hanya akan dialami oleh orang yang mengalami impairment dan disability, akan tetapi dapat pula dialami oleh semua orang jika orang tersebut tidak dapat melakukan peranannya secara sosial. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar YouTube. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.